Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Nurikawati, Penny Nurfadilah, Seli Nur Azijah, dan Amirul Mukmin. Di sini kami membahas tentang penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dan bidang industri. Saya Seli Nur Azijah akan menjelaskan pembahasan mengenai penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi telah merambah dan mewarnai semua sisi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pembelajaran lewat internet dengan multimedia sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan, hal ini sudah menjadi keniscayaan agar semua informasi dan perkembangan pendidikan bisa tersampaikan secara cepat dan akurat. Teknologi informasi dalam pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut mencakup semua aspek belajar manusia. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu: pertama, teknologi informasi dan komunikasi sebagai keahlian dan kompetensi. Maksudnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus proporsional, atau teknologi informasi dan komunikasi bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dan format digital sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. 3. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbarui secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi, pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih luas. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung dalam hal mengelola pembelajaran karena pada dasarnya tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran yang tanpa henti. Yang keenam, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, maka diperlukan pemasyarakatan sekaligus manajemen yang tepat agar pelaksanaan dan pemanfaatannya optimal sesuai dengan kepentingan dan sasaran dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nurfadilah. Di sini saya akan membacakan materi penerapan teknologi informasi di bidang industri. Di bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya. Ia tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras, bahasa program, atau data konstruksi.
Di bidang industri ini juga, komputer telah digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi. Misalnya, komputer numerical control atau CNC, pengawasan numerik atau perhitungan, komputer aided manufacture atau CAM, Computer Aided Design atau CAD, yaitu industri untuk merancang bentuk atau desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Manfaat teknologi informasi bagi dunia industri. Sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien, penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangatlah umum digunakan dewasa ini. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah, dan juga tepat sasaran. Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang mulai mengaplikasikannya, tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan, menciptakan sinergi atau integrasi perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang dalam upaya ekspansi bisnisnya. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukmin. Di sini saya akan membacakan dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Dampak positif, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak negatif ialah tidak menjadikan teknologi informasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya mendownload, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan teknologi informasi. Analisis untung ruginya pemakaian. Mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pembelajaran, hanya karena topik dapat diajarkan melalui teknologi informasi. Tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif via teknologi informasi, bahwa jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui teknologi informasi dan ada uang yang tersedia, itu tidak selalu berarti bahwa ada keuntungan untuk itu. Ada banyak studi atau kajian yang dilakukan untuk mencari dan melihat apakah penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pembelajaran. Perlu untuk tujuan yang jelas. Teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti penggunaan internet untuk mencari video porno ketika menggunakan komputer di sekolah. Sekian dari saya. Dampak positif dan negatif penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan industri. Dampak positifnya, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin mempermudah proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK tersebut. Dampak negatifnya,
praktik juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Dampak positif dan negatif teknologi informasi di bidang industri. Dampak positifnya, keamanan dan keselamatan. Dengan adanya inovasi industri, keselamatan pekerja akan lebih terjaga. Pekerjaan yang mengandung risiko bahaya yang tinggi kini dapat digantikan oleh mesin atau robot, yang pasti membuat keselamatan mereka lebih terjamin, lebih cepat, dan tahan lama. Alasan industri menggunakan mesin atau robot ini yang utama adalah karena mereka lebih cepat dan tahan dioperasikan selama 24 jam. Ini adalah salah satu kelebihan mesin yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. Untuk masalah perawatan mesin memang bisa dibilang relatif. Dibilang terlalu murah tidak juga, dan dibilang terlalu mahal juga tidak. Karena mesin di dalam bidang industri pasti memiliki manfaat yang besar jika dibandingkan antaranya biaya perawatan mesin dengan memperkerjakan orang, maka menggunakan mesin akan lebih menghemat dan efektif. Adapun dampak negatifnya, ancaman bagi manusia. Bagi beberapa orang, dengan hadirnya mesin di bidang industri cukup mengkhawatirkan karena secara tidak langsung, suatu saat pekerjaan mereka akan tergantikan oleh robot. Kurang detail, pada beberapa aspek, hasil pekerjaan manusia memang lebih baik. Salah satu kekurangan mesin adalah kedetilannya pada barang. Ada beberapa barang yang harus diproduksi sangat detil sekalipun pada akses yang kecil, yang terkadang mesin atau robot tidak dapat melakukan hal tersebut. Perlu upgrade berskala sesuai kebutuhan. Menggunakan mesin membutuhkan upgrade berkala. Hal ini wajib dilakukan agar kinerja mesin tetap baik. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.